Allah menciptakan makhluk di dunia ini bukan hanya manusia, tetapi ada jin, ada kemudian di langit ada malaikat, dan kemudian nanti jin itu jenisnya bermacam-macam yang disebut oleh Al-Quran. Ada yang disebut dengan setan, ada yang kemudian iblis, yang pada awalnya dulu mereka ketika belum diciptakan manusia itu dinamakan secara umum disebutnya malaikat. Tapi sejak manusia diciptakan lalu kemudian di langit Allah menyuruh malaikat untuk menghormati, memuliakan Adam, maka kemudian malaikat terpecah. Jadi ada malaikat yang tetap bernama malaikat, ada yang kemudian bernama iblis atau setan. Nah, pemahaman-pemahaman ini alam Quraisy, orang-orang Mekah, itu bukan sesuatu yang baru. Dalam budaya orang-orang Mekah, itu istilah malaikat sudah dikenal oleh orang-orang Arab pra-Islam. Masalah jin, orang Arab pun telah mengenal makhluk yang namanya jin. Orang Arab pra-Islam sudah mengenal juga yang namanya setan. Ada beberapa manusia dalam hasanah pemikiran orang-orang Arab pra-Islam yang bisa berhubungan dengan jin. Nanti dalam bahasa Al-Quran ada namanya asy'ara, jama dari syair. Kalau translate bahasa Indonesia adalah penyair. Tapi penyair di sini bukan penyair seperti Renda, tapi penyair yang punya hubungan khusus dengan jin, lalu kemudian dia kerasukan jin tertentu, lalu kemudian mengeluarkan kata-kata indah. Ini sifatnya biasanya kalau kata orang Sunda jangjaukan, atau kalau dalam bahasa Indonesia namanya mantra. Jadi mantra awal itu di dunia Arab itu adalah kemampuan orang berhubungan dengan jin dengan kata-kata yang melahirkan kata-kata indah. Itu disebut namanya syair, penyair, jamaknya adalah syu'ara. Dan di dunia Arab juga ada orang yang punya berhubungan dalam pengobatan. Itu biasanya disebut kahin. Kahin itu kalau bahasa Indonesia mungkin disebutnya dukun. Jadi di dunia Arab istilah jin lalu kemudian malaikat mereka sudah punya pemahaman tersendiri. Jadi bahasa malaikat, bahasa jin, bahasa setan itu bukan bahasa baru di dunia Arab. Berbeda di dunia di alam Nusantara. Alam Nusantara istilah malaikat sebelumnya tidak pernah dikenal. Jadi kalau di dunia Arab istilah-istilah itu sudah mereka kenal. Tetapi ada perbedaan yang direkam oleh Al-Quran. Dalam dunia Arab hasanah pemikiran gaib orang Arab itu malaikat itu asumsi mereka adalah anak-anak perempuan dari Tuhan, dari Allah. Jadi Allah punya anak perempuan, itu namanya malaikat. Ada juga nanti ada pembantu-pembantu Tuhan, itu orang Arab menyebutnya jin. Nah, jadi asumsi itu kemudian diberesin kedudukannya oleh Islam. Islam memberikan penataan ulang tentang pemahaman-pemahaman makhluk gaib. Jadi kemudian Islam memberikan informasi bahwa malaikat itu bukan putra Tuhan, bukan anak Tuhan, tapi adalah makhluk Allah yang dibuat oleh Allah dari nur, dari cahaya yang tugasnya taat kepada Allah selama-lamanya. Sedangkan jin dan setan itu dibuat oleh Allah dari api yang dia diciptakan lebih dahulu dibandingkan manusia. Jadi jin itu lebih tua. Nanti dalam hasanah pemikiran orang Arab, lalu kemudian masuk ajaran Islam, jin itu kemudian makhluk halus yang dia taat kepada Allah dan ada juga yang durhaka kepada Allah. Jin yang taat, yang durhaka kepada Allah itu disebutnya setan. Jadi jin yang durhaka kepada Allah bahasa lainnya